kegiatan inti kita yang pertama, ya, karena saya siapkan kemarin 4 orang dan 2 orangnya berhalangan. Oke, di sini ibaratnya kalimat tumpang itu tentang cita-cita kita untuk murid. Jadi kita bermimpi seperti Ibu Mary bilang tadi, kita bermimpi bersama. Jangan saya di sekolah ini kita mimpi bersama. Ya. Jangan sampai dari sini ada yang bisa mendaftar di angkatan ke-12. Jadi kita sama-sama mengubah sekolah kita ini. Ya, bisa ya. Bisa tulis 2, 1 orang 2 juga. Yang masuk dalam visi seperti terampil. Iya, terampil benar. Kita sendiri melakukan yang namanya itu ya P5. Iya. Jadi anak-anak nggak turun langsung, anak-anak terampil untuk bisa mengelola tanaman yang kita berikan, yaitu berupa cara menanam, merawat sampai memanen. Iya, Nah, itu dari P5 contohnya yang saya lihat di sekolah. Kalau dari bagian bidang saya terampil, ketika anaknya itu mengikuti suatu lomba dan dia bisa mengekspresikan dia punya keterampilan di salah satu bidang seni tari dan bisa tampil di perlombaan. Iya. Nah, itu kaitannya dengan guru. Kaitannya dengan guru, kalau saya ambil dari saya punya bidang, guru yang membimbing. Iya. Saya membimbing anak murid tersebut sampai bisa mengikuti lomba. Kepala sekolah dia mendukung secara langsung. Kemudian orang tua mengapresiasi, bukan hanya sekedar menyuruh anak untuk pergi sudah kok kamu ikut lomba, tapi dengan segala sesuatu yang mereka mampu, yaitu membantu berupa untuk membangun kerjasama dengan sekolah, guru, segala macam. Jadi biarlah saya orang tua yang menyiapkan dia punya segala perlengkapan, support yang diberikan. Jadi itu merupakan yang saya lihat untuk konkret kalau sudah masuk dari visi yang saya lihat. Memang ada beberapa murid yang terjadi yang saya ikuti sampai saat ini. Itu mungkin dari saya. Oke, baik Bapak, Ibu, Bu Mervin, Ibu Ellen, contoh konkret perilaku atau sikap contoh konkret untuk sikap dan perilaku ini yang baru kemarin terjadi hari Sabtu kemarin. Iya. Anak-anak kita calon OSIS, mereka saling mengemukakan visi misi mereka kalau terpilih menjadi OSIS. Ya. Di situ kan sebenarnya sikap yang ditampilkan itu kan ketika mereka berbicara itu kan menunjukkan bahwa mereka sudah memiliki kecerdasan. Nah, itu salah satu visi kita dari cara berbicara. Dan sebenarnya dengan beberapa kali mereka melemparkan pertanyaan kepada pasangan calon yang lain, itu kan mereka paling tidak sudah belajar salah satu perilaku, yaitu bagaimana cara menyampaikan pendapat dengan sopan dan santun. Ya, itu juga kecerdasan saya rasa. Jadi untuk murid itu walaupun beberapa anak, tapi ini bisa menjadi contoh supaya bisa diikuti oleh anak-anak yang lain. Jadi mereka ini menjadi lilin-lilin kecil lah untuk teman-teman mereka, saya pikir itu. Kemudian perilaku kita guru masih berkaitan dengan kegiatan kemarin. Kita datang dan kita menonton. Kita melihat penampilan anak-anak, itu salah satu bentuk support kita terhadap visi sekolah ini. Jadi ada yang sebagai guru pendamping yang mempersiapkan mereka, kita yang tidak terlibat secara langsung, kita datang nonton. Itu salah satu perilaku yang baik. Kemudian berkaitan dengan perilaku kepala sekolah atau sikap yang diambil kepala sekolah, saya pikir dengan kepala sekolah itu juga turut membantu atau mendukung kinerja guru. Nah, itu sudah salah satu bentuk dari dukungan kepala sekolah. Dia meng-ACC-kan agenda yang dijadwalkan oleh guru, itu salah satu bentuk. Itu saja. Ya, baik. Tidak apa-apa. Mau tulis nama boleh, mau tidak tulis nama juga boleh. Hanya kita ini saja. Ini aja sudah. Tidak di belakangnya sudah ini. Tidak langsung gabung satu saja. Ya, kali saya ini dalam hal yang positif, dalam hal yang baik. Oke, bagus Bapak Ibu. Next, mari kita bikin bersama lagi. Kita percaya bahwa murid adalah
aneh sekali ya itu. Iya. Bagus sekali nih. Ide-ide kenapa? Jawaban yang bagus. Yang mana Ibu? Oke. Oh, nggak sampai itu yang kelebihan di atas. Iya. Yang mana ini? Tidak, itu memang lanjut. Oh, ini ya hubungan yang baik. Betul. Supaya kita nanti bekerja pun dengan suasana hati yang baik. Kalau kita gitu ya? Iya. Bisa. Berikut, di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan. Contohnya. Ya, guru datang tepat waktu. Guru datang tepat waktu. Bukan hanya disiplin waktu saja, disiplin seragam dari seragam. Oke, di sekolah kita mengutamakan menurut Ibu Ellen kedisiplinan dalam berperilaku. Yang tadi kedisiplinan waktu, seragam dan juga berperilaku. Benar. Yang kedua adalah kita mengutamakan kemajuan sekecil apapun yang dicapai siswa. Benar. Ini adalah yang sedikit konkret terkait dengan kemajuan. Iya, siswa itu dalam artian guru-guru itu melakukan banyak inovasi ya supaya mendorong siswa itu punya kemajuan dari karya-karya itu semakin baik sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Benar. Ya, dari Merdeka Mengajar ini, mereka belajar ini ya kita mengajar peserta didik itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan juga memperhatikan karakteristik peserta didik bahwa mereka itu unik. Ya, oke. Berikut jawaban yang bagus. Kalimat tumpang yang keempat adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Nah, saya baca punya IPA dengan sekolah adalah tempat menimba ilmu. Benar. Sekolah adalah tempat menimba ilmu. Oleh karena itu kita guru dan warga sekolah semua harus menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan juga menyenangkan. Itu kita punya mimpi bersama. Berikut, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ketenangan perlu dijaga. Itu yang saya omongkan. Kita warga sekolah bukan hanya guru saja, satpam, pegawai. Contoh kecil tadi, kumpulan kita di kelas, anak-anak di kelas mengajar, kita di ruang guru ya kita juga tertib juga. Yaitu untuk menjaga, benar. Ya, mari itu untuk menjaga ketenangan, lingkungan yang aman, nyaman dan menyenangkan. Jadi tanpa kita sadari murid-murid kita memerlukan lingkungan seperti ini. Supaya mereka bisa belajar dengan baik. Berikut, menurut Ibu Delvin, murid di sekolah kita sadar bahwa dengan tekun belajar mereka mampu mencapai cita-cita. Ya. Jadi kalau lingkungan belajar ini tidak aman, tidak nyaman, tidak menyenangkan, apakah murid-murid bisa menggapai cita-cita? Mereka akan terganggu. Maka proses belajar mereka pun akan terganggu. Oke, yang kelima. Kita warga sekolah ini yakin untuk, saya baca pada yang punya, memajukan sekolah dalam segala segi. Bapak bisa kasih contoh lebih konkret lagi, Bapak? Memajukan sekolah dalam segala Iya. segi. Warga sekolah ini yakin untuk memajukan sekolah dalam segala segi. Contoh Bapak punya segi saja di bidang kesenian. Iya. Bidang kesenian. Salah satunya, jadi memajukan sekolah ini mempunyai satu grup alat grup musik. Iya. Grup musik seperti Iya. sebuah akustik atau sebuah band Iya. yang harus dimajukan dari sekolah. Iya. Itu salah satunya. Salah satunya. Kalau menurut Ibu Ellen dalam segala segi itu ada segi kesenian. Ibu Ellen bisa menyampaikan dari segi lain, kemajuan dari segi lain. Kalau Ibu kan mengajar biologi. Kemajuan seperti tadi kemarin ya itu kita angkat anak-anak pergi lomba. Iya. Coba Ibu bisa ceritakan sedikit. Ini berdasarkan pengalaman kemarin, ternyata anak-anak itu perlu difasilitasi untuk diberikan wadah supaya apa yang mereka pelajari itu bisa mereka bagikan. Iya. Atau bisa kita uji, bukan hanya lewat penilaian yang biasa, tetapi
beri mereka ruang untuk mereka bisa bersaing dengan anak-anak seumuran mereka dari sekolah yang lain. Iya. Jadi punya daya saing itu juga salah satu ini kemajuan juga. Benar. Karena mereka keluar dari sini kan mereka menghadapi dunia luar. Iya. Jadi ketahanan mereka, mental mereka, Iya. mental berjuang, mental menghadapi Iya. situasi baru Iya. itu juga perlu. Benar. Iya, salah satu segi yang perlu. Benar, betul sekali. Kalau Ibu Nevin, lanjut ya. Oke. Tadi Bapak Dekan dengan Ibu Ellen sudah menyebutkan kemajuan dari sekolah kita itu perlu, ya, dari segala segi kita memajukan sekolah kita. Dari bidang kesenian tadi sudah, kalau ada grup musik boleh, ya kita majukan misalnya dari ekstrakurikuler kita mengajak anak untuk mengikuti lomba juga boleh ya Pak ya. Seperti yang punya tadi kita mengantar anak mengikuti lomba pendidikan biologi ya. Oke, lanjut. Yang keenam, kita dan warga sekolah ini paham bahwa ya, jawabannya Pak Dekan, menjalin hubungan yang baik dapat memajukan sekolah dalam segala segi karena sekolah tempat menimba hubungan. Iya. Jadi ini Pak Dekan punya kesimpulan dari ini saya. Oh, iya berkaitan. Jadi tempat sekolah adalah tempat menimba ilmu, terus di sekolah pun siswa adalah memajukan sekolah dalam segala segi. Iya, betul. Iya, benar sekali. Berhubungan dengan Dari hubungan baik di sekolah hubungan itu sangat emosional penting, ya. dengan siswa. Oke, sekarang Ibu Ellen punya Ibu Nelvin. Ibu Ellen. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kenyamanan itu perlu. Benar. Iya, di mana peserta didik itu diharapkan bisa terampil. Oke, benar. Kalau berkaitan dengan terampil ini kan berarti kita sebagai guru harus memberikan wadah di mana mereka melakukan banyak hal. Iya, benar. Mungkin dengan praktikum atau proyek bisa jadi seperti itu. Mungkin kita meninggalkan gaya mengajar kita yang hanya sebatas berdiskusi. Betul. Kita bisa ubah dengan ambil satu contoh sederhana di mana anak-anak itu dia terjun membuat sesuatu. Ya. Jadi ada apa ya, pengembangan atau diwujud nyatakan dalam Iya. benda atau karya. Yang saya lihat selama ini Bu Mary buat seperti itu, tapi teman-teman lain kan kita Benar. bicara visi sekolah berarti Iya. tidak bisa satu orang yang bergerak, harus minimal 80% baru kita lihat warna sekolah berubah. Iya. Jadi yang saya harapkan itu tadi, kita berikan wadah dengan mengubah kita punya gaya mengajar guru supaya anak-anak itu bisa kita latih keterampilannya. Benar. Jadi mungkin saya rasa mulainya dari guru dulu. Benar. Guru yang membawa perubahan untuk Benar. siswa. Nanti siswa mengikuti jejak kita ya. Berpikir seperti itu. Gaya mengajar. Baik, Salah satu inisiatif. Ya baik, terima kasih Ibu Ellen. Nah, sudah Ibu Ellen sebutkan tadi ya, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara tadi ya, guru berbuat guru. Iya. Yang apa, 3 semboyan itu ya. Guru memberikan contoh yang baik sehingga peserta juga bisa ikut. Ya, karena tadi yang terima kasih Ibu sudah melihat progres saya selama ini. Bab terakhir kemarin saya mengubah metode saya lagi. Yang tadi diskusi Ibu bilang saya mengubah. Jadi saya berpikir keras bagaimana ini anak tanpa saya menjelaskan mereka tahu bahwa sekarang kita belajar apa. Jadi langsung duduk dalam kelompok. Kebetulan materinya sing a song in English. Jadi penyanyi belajar bahasa Inggris menggunakan lagu. Ya, mereka langsung duduk dalam kelompok dan mereka langsung tentukan, Ibu, saya sudah tahu tujuan pelajaran hari ini. Dia bilang gitu, dia ada satu anak. Ibu, saya sudah tahu hari ini kita belajar apa. Jadi tanpa saya menjelaskan, ya anak-anak kita biasakan anak ya hari ini kita belajar tentang apa ya, recount teks tentang pengalaman. Nah itu anak-anak seperti itu, saat pengalaman apa ini. Jadi betul tadi Ibu merubah dari seorang guru dulu baru peserta didik bisa mengikuti contoh yang baik. Itu salah satu yang Ibu sebut tadi itu adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, dari selera aura-aura. Baik, terima kasih Ibu. Yang Ibu Bapak Dekan bisa? Ya, saya Iya. inisiatif. Kalau saya mau inisiatifkan itu
masih sama juga seperti yang saya jawab. Ketika kita mau menjalankan sesuatu berarti kita harus berbaikan dengan diri sendiri dan lingkungan sekitar maupun dengan peserta didik. Kalau memang kita sudah berbaikan dengan semua, pasti inisiatif yang ada dalam diri kita pasti akan berjalan juga dengan baik. Ya seperti itu saja. Baik, Bapak. Kembali kepada diri untuk bisa baik dengan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Baik, Bapak. Jadi kita dari dalam diri dulu ya, Bapak ya. Dari dalam diri itu tadi inisiatif tadi, ada kemauan tidak kita melakukan perubahan. Nah, tadi Bapak sudah sebutkan hubungan yang baik itu juga hal yang penting yang kedua. Bahwa kalau kita sudah menggebu-gebu melakukan perubahan sedangkan lingkungan kita saling iri, kita tidak akan. Karena kita berkolaborasi. Benar. Saya berkolaborasi dengan Ibu Yanti selaku teman sejawat. Ibu memberikan saya respon yang baik, ya kita kerjasama dengan baik. Jadi hubungan yang baik itu adalah poin penting yang berikutnya. Itu saya lakukan dengan cara apa? Saya lakukan dengan 5 langkah ini. 5 langkah itu adalah yang disebut bakja. B, buat pertanyaan. Ya, buat pertanyaan dulu. Apa yang ingin kita lakukan perubahan dalam sini? Jadi kita mau melakukan prakasa perubahan, kita tersistematis, kita terarah, tidak lompat-lompat dia punya kegiatan. Yang kedua adalah ambil pelajaran. Ambil pelajaran ini saya jelaskan secara singkat bahwa kita punya sekolah yang saya amati ini belum banyak guru yang menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Maka saya ambil ini karena pendidikan harus berpihak kepada anak. Anak harus merasa nyaman, menyenangkan dalam kelas. Dengan cara apa? Ya guru-guru kreatif, inovatif. Seperti itu. G-nya apa? Gali mimpi. Ya nanti saya jelaskan di belakangnya. Yang berikut jabarkan rencana dan juga atur eksekusi. Atur eksekusi adalah melakukan perubahan. Nah ini pertanyaan tadi itu bisa lihat ke Ibu biar dibacakan. Saya bacakan saja ya. Pertanyaan umum yang saya buat, apa yang harus saya lakukan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan? Ini pertanyaannya, tindakan apa yang saya lakukan? Pertama adalah melakukan diagnosis awal. Ya, kita diwajibkan untuk dikerjakan sebelum kita masuk kelas. Ya, itu di luar pertanyaan materi-materi kita. Next, ambil pelajaran. Nah, yang tadi saya bilang, kita punya pembelajaran, saya punya pengalaman di sekolah ini. Adakah pembelajaran yang sudah apakah pembelajaran yang sudah saya lakukan selama ini di kelas menyenangkan bagi peserta didik? Saya tahu dari mana? Saya tahu dari hasil refleksi setelah pembelajaran yang peserta didik isi. Atau kepala sekolah yang melakukan supervisi kepada kita bisa lihat dari situ. Berikut, bagaimana saya bisa mengetahui bahwa suasana belajar yang saya lakukan bisa dikatakan menyenangkan? Itu saya bisa lihat dari senyum peserta didik. Mereka merasa nyaman sampai dalam kelas. Ya, tidak terlalu tegang. Ya. Berikut, keterampilan apa yang sudah saya miliki? Ya, jadi kita lihat dari dalam kita punya diri, keterampilan apa yang sudah saya miliki dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Tindakan nyata ada di sebelah ya, saya langsung baca saja kalau tidak bisa dibaca. Tindakannya adalah mencari contoh pembelajaran yang menyenangkan di YouTube. Jadi saya searching itu, Bapak, saya searching di YouTube. Misalnya menyenangkan itu kan umum. Contohnya apa? Pertama, ice breaking boleh. Kita mendesain pembelajaran menggunakan games boleh. Yang kemarin saya bilang kompi itu sebenarnya tradisionalis game, tapi melatih mereka untuk tidak tunjuk-tunjuk, kamu saja yang maju, kamu saja yang maju. Itu salah satu teknik agar kita bisa tenang. Terus fokus pengembangan potensi diri, mengikuti seminar, workshop online dan sebagainya. IKN kita kemarin bisa saya lakukan untuk selalu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Jadi ini semua dari kita dulu. Yang kedua, bagaimana perasaan saya ketika saya dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan? Tindakannya, saya mencari tahu hal baru seperti model pembelajaran, strategi, metode yang bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Saya rasa saya punya project based learning itu juga menyenangkan
sehingga mereka bisa mengeksplor sendiri. Mereka bisa berpendapat, memberikan ide kepada saya juga kepada teman-teman murid yang lain. Berikut adalah membuat refleksi. Bapak Ibu, membuat refleksi itu sangat penting setelah mempelajari. Kita tidak bisa menilai diri sendiri. Ya, peserta didik dan teman sejawat atau kepala sekolah bisa mengambil alih dalam. Berikut jabarkan rencana. Nah, jabarkan rencana ini adalah kegiatan-kegiatan konkret yang harus kita laksanakan. Apa langkah yang saya lakukan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan? Saya lakukan yang pertama adalah melakukan diskusi